Wala budda minal jam'i bainahuma, dan mesti dikumpulkan antara dua itu. Syariat dan hakikat ini mesti berkumpul, mesti satu. Mulut kita mengucapkan si fulan itu penzina, hati kita mengatakan itu adalah kehendak laknat Allah baginya. Mulut kita mengatakan bahwa orang itu ahli kebaikan, hati kita mengatakan itulah orang yang dikehendaki rahmat Allah kepadanya. Nah, itu berhimpun katanya. Berhimpun antara syariat dan hakikat. Wala budda minal jam'i bainahuma, itu mesti dikumpulkan. Begitu kita bersedekah, aku tadi bersedekah 1 juta, itu syariat kita ucapkan. Tadi aku menyumbang 1 juta, tapi hati kita itu adalah kehendak rahmat Allah kepada aku. Nah, itu keduanya ngarannya. Keduanya. Pertolongan Allah pada engkau bukan karena sesuatu yang ada daripada engkau. Pertolongan Allah pada engkau bukan dikarenakan adanya sesuatu dari diri engkau. Allah di masa azali telah memutuskan untuk menolong kita, untuk memberikan rahmat kepada kita. Telah diputuskan oleh Allah sebelum kita ada. Nah, keputusan Allah memberikan pertolongan kepada kita itu bukan karena ada sesuatu pada diri kita. Di manakah engkau ketika menghadap akan engkau pertolongan Allah dan menghadap kepada engkau pemeliharaan Allah? Tidak ada pada masa itu ikhlasnya amal engkau. Jangankan ikhlasnya amal, kitanya aja belum ada lagi. Atau adanya ahwal. Bahkan tidak ada di sana itu, melainkan semata-mata pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qad yukhayyalu ilal abdi annal inayatal ilahiyah bihi hiya tabi'atu li salahi halih fa salahuhu huwas sababul mu'assir wa inayatullah bihi hiyal musabbab wa hadzal khayal wahmun wal haqiqah naqiduh. Terkadang dikhayalkan kepada hamba, dikhayalkan kepada kita bahwa pertolongan Allah dengan kita itu disebabkan baiknya keadaan kita. Kadang-kadang ada pikiran dari kita bahwa pertolongan Allah yang diberikan kepada kita itu karena kita ini baik. Jadi baiknya kita itu dianggap sebagai sebab untuk dapat pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dianggap sebagai musabbab. Nah, ini khayal adalah khayalan yang keliru. Yang benar itu adalah sebaliknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kan selama ini anggapan kita sekarang sihat, sekarang damai, sekarang rezeki luas karena kita pang saleh. Nah, karena kita pang banyak berdoa, karena kita pang banyak berwirid, karena kita pang rajin nuntut ilmu, lalu Allah menolong kita. Nah, semacamnya pertolongan Allah itu disebabkan kebaikan kita. Nah, selama ini kita demikian.
Pertolongan Allah itu musabbab, baiknya kita itu sebab. Nah, padahal itu sebaliknya yang benar. Belum kita berbuat apa-apa, belum ada lagi kita, Allah sudah menentukan akan menolong kita. Belum kita lahir ke dunia, di masa azali, masa dahulu sebelum ada kita, Allah sudah menetapkan bahwa kita ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana ada amal kita lagi? Mana ada salihnya kita? Kitanya aja belum ada. Allah sudah menakdirkan akan menolong kita, akan membantu kita. Nah, sebab bantuan Allah itulah, sebab rahmat Allah itulah keadaan kita ini jadi baik. Nah, jadi bukan baiknya kita menyebabkan ditolong oleh Allah. Jadi dibalik yang selama ini kita i'tikadkan dalam hati, yang kita khayalkan itu salah. Inya rajin baca Quran, rajin baca salawat, baik juga hidupnya. Nah, seolah-olah kebaikan kita itu menyebabkan hidup kita bagus, menyebabkan Allah menolong kita. Nah, padahal itu keliru. Yang bujur itu adalah sebab rahmat Allah kepada kita, kita bisa jadi baik itu. Sebab rahmat Allah itulah kita bisa baca Quran. Sebab rahmat Allah jualah kita bisa sembahyang. Sebab rahmat Allah jualah kita jadi orang yang takwa umpamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Inayatullah bil abdi rahmatun minallah fil azal qabla ayyujad amalun. Fakaifa yakunul amalul lahik sababan bil inayatir rabbaniyatis sabiqah fil azal. Pertolongan yang diberikan Allah dengan hamba itu adalah rahmat Allah di masa azali ditentukan. Sebelum adanya amal perbuatan kita. Maka bagaimana amal yang menyusul ini menjadi sebab bagi rahmat Allah yang terdahulu itu? Kan kada masuk akal. Sebab itu biasanya terdahulu daripada musabbab. Allah sudah memberikan kita rahmat, belum lagi kita beramal apa-apa. Lahir aja belum, sudah Allah takdirkan kita akan dirahmati oleh Allah. Dengan rahmat itulah kita bisa sembahyang. Dengan rahmat itulah kita bisa menunaikan apa-apa yang disuruh oleh Allah. Jadi rahmat Allah itu yang jadi sebab kita sembahyang. Bukan sembahyang kita yang menyebabkan datangnya si rahmat itu. Terbalik nih. Nah, terbalik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa'i'ta'ullah iyyaka ma tatlubuhu minhu la li syai'in minka iqtada husulatilkal 'ata bal bimahdir rahmati wal ifdal minallahi ta'ala. Memberi Allah kepada engkau sesuatu yang kamu minta daripadanya. Allah memberi kita apa yang kita minta diberi Tuhan, itu bukan karena ada sesuatu dari kita yang menyebabkan datangnya pemberian itu. Allah tuh memberi kita sesuatu bukan karena adanya sesuatu dari kita yang menyebabkan Allah memberi itu, tetapi itu semata-mata rahmat dan anugerah dari Allah. Kita bisa berdoa juga nih, berdoa pas kabul. Bukan karena doa kita kabulnya itu, karena rahmat Allah, anugerahnya itu kabul diberi Allah. Karena kalau kada ada rahmat Allah, kita kada bisa berdoa. Kada ada anugerah Allah, kita kada bisa memohon kepada Allah.
Nah, jadi Allah memberi kita itu bukan sebab doa kita, tapi sebab rahmat yang terdahulu yang ditentukan kepada kita. Jadi buat doa itu laisa sababan mu'assiran fi husulil matlub. Doa itu bukan merupakan sebab yang berpengaruh, sebab yang mempengaruhi bagi hasilnya yang dituntut kepada Allah. Doa itu jangan dianggap sebagai sebab yang berpengaruh untuk hasilnya sesuatu yang kita minta kepada Allah. Nah, kalau kita berdoa lalu kita kabul, itu rahmat Allah, bukan karena doa itu. Nah. Wa kadzalikal a'malus salihah, demikian pula amal-amal saleh, sembahyang, puasa, berzakat, bersedekah, laisat sababan mu'assiran fi dukhulil jannah wan najah minan nar, bukanlah itu sebab yang berpengaruh pada masuk surga dan selamat dari neraka. Sebab beramal saleh lalu ke surga mati, nah itu anggapan yang salah. Sebab sembahyang lalu masuk surga, nah ini anggapan keliru. Berarti ini orang menganggap bahwa sebab itu mempunyai bekas. Nah, sebab itu mempunyai pengaruh sehingga membawa kita ke surga. Padahal kita masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal. Amal itu pun apa? Kita beramal itu pun gara-gara dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada mau lagi ujub, sifat ujub tuh kada mau lagi, asa aku nang beramal, asa aku nang baik, kada mau lagi, karena semuaan yang dipandangnya adalah aku ini bisa baik, ini rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Ini jelas. Ujar Nabi, selamanya tidak akan masuk surga kalian dengan amal. Sehebat apapun amal ibadah kita kada akan bisa masuk surga. Sehebat apapun takwa kita kada akan bisa ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, ujar sahabat, pian wahai Rasul, demikian juga, apakah engkau demikian wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala ana, aku pun masuk surga bukan sebab amal, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, melainkan bahwa aku diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat yang meliputi beliau. Nah, jadi kada ada satu amalan yang bisa mempengaruhi untuk masuk surga kalau kada ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya penjelasan ini bukan menyuruh kita ampih berdoa, nah itu pemahaman yang keliru. Maka itu peraya lagi dah berdoaan. Nah, itu mengarannya kada mau beribadah lawan Allah. Doa itu kan mukhul ibadah, otaknya ibadah doa itu. Doa itu ibadah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Kalaunya kabul, jangan maetikatkan gara-gara doa, tapi rahmat Allah yang diberikan kepadaku, sehingga apa yang ku minta diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Thumma qala al-imam bil hikmati sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian menyambung Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-170. Alima anna al-ibad yatashawwafun bi zuhuri sirril inayah. Qal yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. وعلم أن لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأزل فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. Hikmah yang ke-170. Kullu ahadin yatma'u ayyana lahu rahmatuh.
Tiap-tiap orang ingin dapat rahmat Allah. Tadi kan kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita bisa sembahyang karena rahmat Allah. Kita bisa berdoa karena rahmat Allah. Sehingga semuaan manusia ini hendak dapat rahmat Allah. Lalu Allah berfirman, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan rahmatnya itu akan orang yang dia kehendaki. Artinya kada semuaan orang dapat rahmat itu. Allah menghususkan dengan rahmatnya orang yang dia kehendaki. Fa'asnadaha ila masyiatih la ila masyiatihim. Allah menyandarkan rahmat itu kepada kehendaknya, bukan kepada kehendak manusia. Bagaimanapun kita hendak dapat rahmat Allah, kalau Allah menentukan kada dapat, itu kehendak Allah yang jadi. Allah menentukan, bukan kita. Wa rubbama yatrukul amal wa ya'tamidu 'alal azal. Dan bisa-bisa seseorang itu meninggalkan amal karena berpegang atas azal. Kalau sudah Allah itu menentukan rahmatnya si A si B, si D kada dapat, buat apa kita beramal? Buat apa beramal? Allah sudah menentukan juga, sudah menakdirkan. Belum kita ada si A si B yang dapat rahmat, si D E kada dapat rahmat. Buat apa kita? Mungkin kita dapat rahmat, kita pasti beramal lagi tuh kayaknya. Allah mengetahui itu. Lalu Pak akhbar Allah memberikan kabar min dzalik, dari yang demikian, alamatan tadullu ala masyiatillah, alamat yang menunjukkan atas kehendak Allah. Lalu Allah beri alamat orang-orang yang ditentukan dapat rahmat. Ini alamat orang-orang yang tidak dapat rahmat. Allah kabarkan kepada kita, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi apakah kita ini termasuk orang yang dapat rahmat Allah atau termasuk orang yang tidak diberi rahmat? Ada tandanya. Kalau kita orang yang berbuat baik, berarti kita dapat rahmat Allah. Kalau kita tidak suka berbuat baik, berarti kita sejak takdir ditentukan kita adalah orang yang dicegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, palhasil kesimpulannya. Dari sekian minggu kita membicarakan masalah ini, kesimpulannya, man i'tamada 'alal azal wa tarakal amal fahuwa magrur matrud. Barang siapa yang berpegang atas takdir lalu dia tidak beramal, inilah orang yang tertipu, orang yang diusir dari rahmat Allah. Ada usah lagi berdoa. Kenapa doa itu kadang menyebabkan kabul juga? Ada berdoaan lagi gin, kemudian takdirnya dapat rezeki hari ini dapat. Nah ini orang tertipu, salah paham. Ini orang diusir dari rahmat Allah. Ada usaha beramalan, ada usaha bersembayangan. Kalau takdir kita ke surga, kita tobat saja sebelum mati. Ini orang tertipu, ini orang yang terusir dari rahmat Allah. Nah, wa man i'tamada 'ala al-amal wa la yanzuru ila ar-rahmatis sabiqah fa huwa jahil mahjub 'anillah. Orang yang berpegang atas amal, tidak memandang kepada rahmat yang terdahulu yang ditentukan Allah. Ikam perlu berdoa, mungkin kada berdoa kada sugih. Ikam sembahyang kada ke surga.
Hitam harus ke ini, belakada ke ini, tanpa memandang kepada rahmat Allah yang terdahulu. Ini kada memandang rahmat Allah di depan, bila kada sembahyang kada ke surga. Bila sembahyang ke surga. Kalau hendak nyaman banyaki berdoa. Nah, kada memandanginya takdir yang telah lalu, hanya berpegang kepada amal-amal, berpegang kepada ibadah-ibadah. Nah, maka ini orang jahil. Ini orang jahil, orang yang jauh, yang terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau ujub bersarang dalam hatinya. Kayak apa hendak ke surga sampai yang ngajak ada. Nah, itu jangan dietikatkan dalam hati yang demikian itu. Jangan hanya memandang kepada amal, tapi pandanglah rahmat Allah. Rahmat Allah. Wa man amila wa nazara ila rahmatis sabiqah fahuwa muhiqqun kamilun wasil. Nah, orang yang beramal, rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin membantu orang, dia menganggap itu merupakan rahmat Allah kepada dirinya. Nah, ini orang benar, ini orang sempurna, ini orang yang sampai pikirannya. Rajin puasa, rajin sembahyang, rajin berbuat baik, rajin segala macam ibadah dilakukannya, dan ia pandang bahwa itu adalah rahmat Allah yang ditentukan untuk dirinya sehingga dia bisa sembahyang. Rahmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga dia bisa berdoa. Kalaupun doanya kabul, itu berkat rahmat Allah. Nah, ini orang-orang yang benar, ini orang yang sampai, orang yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi beramallah artinya sebanyak-banyaknya. Namun jangan berpegang dengan amal. Yang kita pegang itu rahmat Allah. Karena tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Tanpa rahmat kita kada akan bisa beramal. Beramallah sebanyak-banyaknya sambil memandang bahwa itu adalah rahmat Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya berdoa. Apabila berhasil, maka pandanglah keberhasilan itu anugerah dan rahmat dari Allah. Jangan sebab doa. Nah, itu. Jadi jangan sekali-kali memaham apa yang diterangkan oleh para ulama ini, bahwa kada usah berdoaan, kada usah bersembayangan. Nah, itu salah paham tadi. Tetap berdoa, bahkan tambah rajin, tetap beramal kebaikan, bahkan tambah rajin, tapi dia memandang bahwa itu rahmat yang diberikan kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian hikmah yang ke-171 insyaallah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu was sab'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-171 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, ilal masyiah yustanadu kullu syai' wa laysat tustanadu ila syai'in. Yang artinya kepada kehendak disandarkan tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah kehendak itu disandarkan kepada sesuatu. Kepada kehendak Allah disandarkan tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah kehendak Allah itu disandarkan kepada sesuatu. Segala sesuatu itu bersandar kepada kehendak Allah, dan kehendak Allah itu tidak bersandar kepada sesuatu apa jua pun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, masyiatullahi ta'ala la tustanadu ila syai'in
wala tatawakkafu ala syai'in min su'alin wa talabin. Bermula kehendak Allah, tidaklah disandarkan kepada sesuatu, dan kehendak Allah itu tidak pula terhenti atas sesuatu dari permintaan dan tuntutan. Kehendak Allah itu tidak terhenti atas permintaan dan tuntutan. Artinya kita kada bisa minta kepada Allah agar Allah menghendaki demikian. Kita kada bisa minta kepada Allah agar Allah itu menghendaki sesuatu, karena kehendak Allah itu terbebas dari permintaan siapa jua pun. Kehendak Allah itu terbebas dari tuntutan siapa jua pun. Allah berkehendak sendirinya tanpa ada dukungan, tanpa ada usulan dari siapa jua pun. Li'anna lahul iradatan nabidah, karena Allah itu mempunyai sifat iradah yang lulus, kehendak yang lulus. Allah punya kehendak yang lulus. Arti lulus itu ma sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah terjadi. Apa-apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, itu namanya adalah kehendak yang lulus. Nah, beda dengan makhluk, dengan kita. Banyak kehendak kita yang kada tercapai. Banyak kehendak kita yang kada terjadi. Karena kehendak kita ini ada kehendak yang lulus seperti kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi, karena Allah punya sifat iradah an-nafidzah, iradah yang lulus. Wa wuqu'u ma lam yasha' muhal, dan terjadinya, jatuhnya sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu mustahil. Kalau misalnya ada sesuatu terjadi di luar dari kehendak Allah, itu mustahil. Ada kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang di luar dari kehendak Allah, itu mustahil adanya. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, sekecil apapun, sebesar apapun, itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu i'tikad yang mesti kita i'tikadkan di dalam hati kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak melainkan yang dikehendaki Allah. Wa qal, berfirman Allah, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah memperbuat yang dikehendaki. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Wa qala Allah, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih. Allah itu yang memutuskan ini terjadi, itu tidak terjadi. Allah yang memutuskan ini yang beriman, ini yang tidak beriman. Allah memutuskan ini orang yang taat, ini orang yang tidak taat. Allah yang memutuskan ini orang kaya, ini jadi orang miskin. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi keputusan Allah itu. Nah, tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi apa yang ditentukan oleh Allah. Hadhil ayat, ini ayat-ayat Quran tadi, tusbitu lahul iradah,
menetapkan bagi Allah akan kehendak. Wa tusbitu lahu kamalaha, dan menetapkan bagi Allah kesempurnaan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qarraba man syaa' min ibadihi bi'amalin wala amal, wa ba'ada man syaa' minhum bi'amalin wala amal. Allah mendekatkan orang yang Dia kehendaki dari hambanya, bisa dengan amal si hamba dan bisa tanpa amal si hamba. Allah bisa menjadikan orang ini ahli surga karena dia beramal. Allah bisa menjadikan orang ini ahli surga tanpa ada dia beramal. Karena Allah punya kehendak yang bebas. Tidak ada satupun yang mengurangi kehendak Allah itu. Ini dimasukkan Tuhan ke surga karena banyak beribadat. Ada ini masuk surga padahalnya kada banyak beribadat. Itu boleh bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya tertentu bahwa yang masuk surga hanya yang beramal, yang tidak beramal tidak ke surga. Itu kada bebas sebenarnya. Allah bisa apapun yang Dia kehendaki. Qarraba man syaa', Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya bi'amal, dengan amal. Para nabi-nabi, para aulia Allah, ini didekatkan oleh Allah kepadanya, dimasukkan ke surga oleh Allah dengan amal. Wala amal, Allah bisa memasukkan ke surga orang yang tidak beramal. Tidak beramal. Contohnya seperti Saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini berapa tahun dia mengabdi kepada Fir'aun, menyembah Fir'aun. Tapi satu saat tukang sihir ini beriman kepada Nabi Musa, lalu dibunuh oleh Fir'aun. Dia masuk surga tanpa ada amalan-amalannya. Wa ba'ada man syaa' minhum bi'amal wala amal, dan Allah menjauhkan orang yang Allah kehendaki dari hambanya dengan amal. Macam Fir'aun, Qarun, siapa lagi, Namrud, Abu Jahal. Ini Allah jauhkan dari Allah karena perbuatan mereka menyekutukan Allah, dia mengaku Tuhan. Wala amal, ada orang yang Allah jauhkan daripada hadratnya tanpa ada amal-amal kemaksiatan yang dilakukannya. Seperti Barsisa al-Abid, berpuluh-puluh tahun khalwat mengabdi kepada Allah, tetapi akhir-akhir hidupnya menyembah syaitan, dijauhkan oleh Allah. Nah, itulah kehendak Allah. Itulah kehendak Allah. Allah menjauhkan orang yang Dia kehendaki, Allah bisa mendekatkan orang yang Dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al, tidak boleh ditanya tentang perbuatan Allah itu. Kada boleh kita bertanya, makanya apakah itulah? Nah, kada bisa. Ini Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Tidak boleh ditanya apa yang diperbuat oleh Allah. Terserah Allah. Allah punya kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa sedikit juga pun kesempitan bagi Allah untuk memutuskan sesuatu daripada kehendaknya itu. Wa hum yas'alun. Orang-orang kafir itu mempertanyakan itu. Orang kafir mempertanyakan itu. Makanya apa? Orang yang 10 tahun, 20 tahun beribadah, salah sedikit di akhir hidupnya masuk neraka matinya. Orang sekian tahun menyekutukan Allah,
di akhir hidupnya dia tobat ke surga. Nah, orang-orang kafir mempertanyakan itu. Nah, kalau orang-orang beriman, nah mereka percaya kepada Allah bahwa Allah punya kehendak yang seluas-luasnya. Itulah kehendak Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu satu i'tikad yang mesti ada dalam hati kita, bahwa Allah berkehendak yang lulus, tidak ada satu jua pun yang ada melainkan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas dari i'tikad yang demikian. Fan nazaru ilal masyiah, masyiatir rahmah atau masyiatil la'nah, hakikatun. Wan nazaru ila amalil abdi minal khair awis syarr syari'atun. Bermula memandang kepada kehendak Allah, baik kehendak itu kehendak rahmah atau kehendak laknat, itu disebut dengan hakikat. Nah, itu namanya adalah hakikat. Kita melihat ada orang kafir, kita melihat ada orang yang maksiat, lalu hati kita ingat, oh itu orang kafir, itu orang ahli maksiat, itu kehendak laknat dari Allah. Nah, itu namanya kita punya hakikat. Melihat ada orang yang ahli kebaikan, melihat ada orang yang ahli taat kepada Allah, lalu hati kita mengatakan itu kehendak rahmat Allah kepadanya. Nah, itu namanya adalah hakikat. Kita misalnya, kita berbuat satu kebaikan, kita berbuat satu ketaatan kepada Allah, kita pandang bahwa itu adalah merupakan kehendak rahmat dari Allah. Nah, itu namanya hakikat. Namanya hakikat. Kita berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, lalu kita pandang itu kehendak laknat dari Allah kepada kita. Itu hakikat. Jangan ditinggal laknatnya itu. Orang berbuat maksiat, lu kehendak Allah juga aku nangka itu. Tak tinggal kehendak laknat dari Allah. Kehendak Allah itu bisa menghendaki rahmat, bisa menghendaki laknat. Bila orang itu ahli taat kepada Allah, kita nih bisa sembahyang, bisa nuntut ilmu, itu berarti kehendak rahmat dari Allah kepada kita. Kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, berarti itu kehendak laknat daripada Allah kepada kita. Nah, bila kita demikian, kita namanya berhakikat. Berhakikat. Ada orang baik, ada orang takwa, kita pandang itu kehendak rahmatnya Allah. Ada orang ahli kemaksiatan, hati kita mengatakan itu kehendak laknatnya Allah. Nah, itu kita hakikat. Hakikat. Dan memandang kepada amal perbuatan si hamba, baik atau jahat, itu adalah syariat namanya. Oh, si fulan penjudi. Oh, jadi kita nih, si fulan itu penzina. Oh, si fulan itu kada sembahyang. Oh, si fulan itu suka melakukan riba. Nah, itu ucapan kita seperti itu adalah syariat. Syariat. Oh, si fulan itu ahli kebaikan. Jadi kita nih, si fulan itu ahli takwa. Si fulan itu ketujuh berbuat taat. Ucapan kita seperti itu adalah syariat. Syariat. Wala budda minal jam'i bainahuma, dan mesti dikumpulkan antara dua itu. Syariat dan hakikat ini mesti berkumpul, mesti satu. Mulut kita mengucapkan si fulan itu penzina, hati kita mengatakan itu adalah kehendak laknat Allah baginya.
Mulut kita mengatakan bahwa orang itu ahli kebaikan, hati kita mengatakan itulah orang yang dikehendaki rahmat Allah kepadanya. Nah, itu berhimpun ngarannya. Berhimpun antara syariat dan hakikat. Wala budda minal jam'i bainahuma, itu mesti dikumpulkan. Begitu kita bersedekah, aku tadi bersedekah 1 juta. Itu syariat kita ucapkan. Tadi aku menyumbang 1 juta. Tapi hati kita itu adalah kehendak rahmat Allah kepada aku. Nah, itu keduanya ngarannya. Keduanya. Tadi si fulan berbuat jahat, itu syariat. Mesti hati kita ada hakikatnya. Itu berarti kehendak laknat Allah kepadanya. Nah, jadi mesti kawin dua itu, syariat dan hakikat. Kay yaslama anil igtirar wa tarji wal ihtijab an hadratillahi ta'ala, agar dia selamat dari tertipu, terperdaya dan diusir dan didinding dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa mengumpulkan hakikat dan syariat ini, kita akan selamat dari tertipu, terperdaya, selamat dari diusir Allah, didinding dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna man nazara ilal hakikah faqat, karena orang yang memandang kepada hakikatnya saja, mandang kepada hakikatnya aja, kehendak Allah jua, napa-napa kehendak Allah jua, itu hanya memandang kepada hakikat hingga kehendaknya Allah aja, itu igtarra wa turid, orang itu tertipu dan terperdaya, lagi diusir oleh Allah. Wa man nazara ila syariah faqat, siapa yang memandang kepada syariat saja, hujiba, dia didinding an hadratillahi ta'ala, daripada hadrat Allah. Si fulan nang melakukan ini, si fulan nang sembahyang ini, aku nang bersedekah ini, kada ingat lagi lawan nang kehendak Allah nih. Nah, dia akan terdinding daripada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti kawin. Kita mengucapkan aku sembahyang, tapi dalam hati kita itu adalah kehendak rahmat dari Allah kepadaku. Aku puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, tapi dalam hati kita ingat bahwa itu kita puasa dengan kehendak rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah menghimpunkan antara syariat dan hakikat. Oh, aku berzina, dalam hati berarti aku dikehendaki laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang tarusakan dilaknat kada apa-apa. Melakukan maksiat, aku mencuri, aku merampok. Nah, itu syariatnya. Dalam hatinya aku dikehendaki laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hakikah muayyinah wa syariah mubayyinah. Hakikat itu menentukan, syariat itu menjelaskan. Hakikat yang menentukan, si fulan bin fulan dapat rahmat, ini ketentuan, ini hakikat. Hakikat itu di dalam hendaknya, hakikat tersembunyi, hakikat di dalam, hakikat tersembunyi. Itu yang menentukan, itu yang menentukan. Ujar hakikat, Allah menghendaki fulan itu dapat rahmat. Kita ada tahu. Lalu kena syariat itu menjelaskan. Syariat yang menjelaskan bahwa ini orang yang dirahmati Allah, ini orang yang dilaknat oleh Allah. Itu syariat yang menentukan. Orang yang dikehendaki oleh Allah dapat rahmat. Orang yang dikehendaki Allah dapat rahmat, maka orang itu penyembahyang, penuntut ilmu, ahli zikir, bentuk penjelasan terhadap hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan orang ini dilaknat, dijauhkan. Nah, karena perbuatan orang itu mencuri, merampok, berzina, menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Nah, kita berkumpul nuntut ilmu, ini kebaikan nih, nuntut ilmu, sembahyang, kebaikan. Itu karena sudah ada kehendak Allah kepada kita, kehendak rahmatnya.
Nah, kita berkumpul ini sekadar menjelaskan apa yang di hakikat itu. Nah, si fulan ini dikehendaki Allah dapat laknat. Si fulan dikehendaki Allah dapat laknat. Nah, kita kada tahu. Anak kita, kawan kita kada tahu dikehendaki Allah. Apa inya kada tahu. Laknat ke kawan kita ini rahmat kita kada tahu. Begitu kawan kita ini sembahyang, oh berarti Allah menghendaki dia rahmat. Karena inya syariatnya menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Kita belum tahu kawan kita ini dikehendaki Allah laknatkah, dikehendaki Allah penjudi kah, kita belum tahu. Belum tahu. Begitu orang ini berjudi, oh berarti kehendak Allah kepadanya laknat tadi. Nah, jadi syariat itu menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Syariat menjelaskan yang ada di hakikat. Hakikat itu tersembunyi, kita kada tahu. Syariat inilah yang menjelaskannya. Nah, kita melihat ada orang berbuat maksiat, melihat ada orang merampok, mendengar ada orang membunuh, oh berarti itu hakikatnya sudah ada. Allah menghendaki dia dapat laknatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min nafsin manfusah illa waqad kutiba makanuha minan nar awil jannah illa waqad kutibat saqiyatan aw sa'idah. Ujar Rasulullah, tidak ada seseorang jua pun melainkan sudah ditentukan tempatnya dari neraka atau surga. Sudah ditetapkan Allah. Belum kita ada, sudah ada ketetapan Allah. Fulan bin fulan kena ke surga, fulan bin fulan kena ke neraka, sudah ada ketetapannya. Fulan bin fulan orang yang celaka, fulan bin fulan orang yang beruntung, qad kutiba, sudah ditetapkan oleh Allah. Belum ada kita, sudah ada ketetapannya. Faqala rajulun minal qaum, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal, faman kana min ahli sa'adah la yakunanna ila sa'adah wa man kana min ahli syakawa la yakunanna ila syakawa. Ujar sahabat itu, wahai Rasulullah, apakah tidak kita berdiam atas ketentuan Allah itu? Kada perlu beramal. Siapa-siapa yang bakal beruntung, siapa-siapa yang ditetapkan Allah ahli surga, dia akan ke surga. Siapa yang ditetapkan Allah ke neraka, dia pasti ke neraka. Nah, sudah ada. Bagaimana wahai Rasulullah kalau kita kada perlu beramal? Kita pasrahkan diri kita kepada ketetapan Allah. Qala Rasulullah menjawab, i'malu, beramallah, beramal. Ya'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap orang itu dimudahkan Allah bagi sesuatu yang diciptakan dia untuknya. Nah, kalau orang itu dalam azali ditetapkan Allah ahli surga, dia akan dimudahkan Allah berbuat ibadah, dimudahkan Allah berbuat kebaikan sebagai calon penghuni surga. Nah, orang yang ditetapkan Allah sebagai orang ahli neraka, orang ini dimudahkan Allah berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah, amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang beruntung, fayuyassarun lis sa'adah, dia dimudahkan untuk keberuntungan itu. Untuk keberuntungan itu. Makanya tadi syariat amal ini syariat itu menjelaskan apa yang ada pada hakikat. Dalam hakikat Allah menentukan si fulan ahli surga. Nah, orang ini akan menjelaskan apa-apa yang ada dalam hakikat itu. Dia sembahyang, dia beramal, dia nuntut ilmu. Itu sebenarnya penjelasan apa yang ditetapkan Allah di masa azali itu. Orang yang ditetapkan Allah ahli neraka,
Kalau orang ini kelakuannya pasti kelakuan neraka, maksiat, berbuat dosa. Nah itu sekedar menjelaskan bahwa apa yang dia perbuat itu adalah gambaran dari hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang celaka, payuyassarun lisyaqawah, dia dimudahkan untuk celaka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Nabi melarang meninggalkan amal. I'malu, beramallah, biar Nabi kita. Sahabat tadi hendak ada mau lagi beramal dah. Sahabat tadi hendak ada mau lagi beramal. Buat apa beramal? Sudah ada takdirnya ke surga, ya ke surga juga matinya. Takdirnya ke neraka, ya ke neraka juga. Ya Nabi, i'malu, beramal, jangan kada beramal. Nah, tiap-tiap orang itu dimudahkan Allah untuk berbuat satu amalan yang dia dicipta untuk sesuatu itu. Kalau dia diciptakan Allah untuk surga, dia akan dimudahkan beribadah. Orang yang diciptakan Allah untuk neraka, dia akan selalu kesulitan dalam melakukan ibadah kepada Allah, dimudahkan untuk berbuat kemaksiatan. Nah, sebagai gambaran daripada hakikat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tidak ada jalan bagi kita hanya memegang satu bagian. Hakikat saja dilarang. Syariat saja dilarang juga. Mesti kedua-duanya. Amal perbuatan kita itu syariat. Dengan syariat itulah Allah mengutus para nabi. Nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan syariat ini. Nah, syariat kita lakukan. Hakikat mesti kita lakukan. Nah, dengan demikian kita menjadi orang yang sempurna, yang sudah bisa mengumpulkan hakikat dan syariat dalam diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang malas berbuat taat, malas berbuat baik, hatinya beralasan, inilah sudah kehendak Allah kepadaku. Nah, ini orang yang hanya hakikat. Itu salah. Orang yang penyembahyang, lalu dia mengatakan, aku yang sembahyang, aku yang melakukan taat, kada ingat bahwa itu adalah kehendak Allah, daya upaya Allah. Ini pun terdinding dari Allah. Ini pun salah juga. Nah, jadi sembahyanglah, beribadahlah kepada Allah sebanyak-banyaknya sambil kita mengingat bahwa itu adalah dikehendaki Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian kita selamat dari kelompok-kelompok yang sesat itu.